Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform yang ada di Jakarta. Dan kita saat ini masih terus sedang membicarakan mengenai topik memberi dan menerima. Jadi giving and receiving, giving and taking. Jadi ini suatu masalah yang sebetulnya cukup kompleks dan menjadi suatu realita terus-menerus kesehari-harian, baik dalam hubungan kita dengan sesama, dengan diri sendiri, bahkan dengan Tuhan. Jadi masalah memberi dan menerima sudah kita bicarakan dalam beberapa aspek, dan kali ini kita akan fokuskan memberi dan menerima dalam kaitan dengan talenta. Jadi apa yang kita beri adalah sesuai dengan talenta yang memang ada pada diri kita. Sehingga kalau kita mau perhatikan, Tuhan memberikan di dalam Matius pasal 25 kepada setiap orang talenta yang berbeda-beda. Di sana disebutkan mengenai jumlah uang yang berbeda. Tapi sebenarnya talenta itu menyangkut masalah yang lebih kompleks dari itu. Bisa berupa akan bakat, bisa berupa juga akan kesempatan, opportunity, dan sebagainya. Jadi talenta itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan. Yang aneh sekali, itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rencana kekal Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga Tuhan itu disebutkan memberi talenta sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga dalam Roma pasal 12 diingatkan, jangan kamu berpikir lebih atau lain daripada apa yang kamu seharusnya pikirkan. Jadi jikalau talentamu adalah talenta untuk counseling, ya lakukanlah counseling itu dengan baik. Jikalau talentamu adalah talenta berdoa bagi orang lain, lakukanlah itu untuk mendukung doa bagi banyak. Jikalau talentamu untuk mengajar, kamu lakukanlah bahkan peran pelayanan pengajaran itu dengan baik. Jikalau talentamu adalah untuk memberi akan uang kelebihan dari dirimu, lakukanlah dengan baik. Jadi talenta itu ternyata menyangkut akan keunikan dari tiap pribadi. Jadi kita tidak dipanggil memberi sesuai dengan sama rata, digeneralisir setiap orang sama. Ternyata tidak. Tuhan memanggil kita untuk memberi sesuai dengan talenta kita. Dan kita bersyukur oleh karena setiap orang dengan talenta yang berbeda-beda ini mengisi akan semua kebutuhan manusia yang kompleks ini. Sehingga jangan heran, pada akhirnya kita menemukan bahwa kebutuhan manusia misalnya untuk bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bercakap-cakap dengan orang di seberang lautan sana. Tuhan memberikan talenta kepada orang untuk bisa menemukan alat-alat tertentu. Termasuk handphone yang sekarang saudara pegang. Dengan itulah ada talenta seperti itu. Sehingga bisa menjadi berkat. Sehingga banyak hal di dalam hidup ini itu bisa dikelola dan bisa dipakai dengan baik untuk kehidupan umat manusia ini. Dan inilah yang kita sebut memberi sesuai dengan talenta. Dan seharusnya kita berarti harus mengenali talenta kita sendiri. Selalu menjadi masalah sekarang dalam hidup ini bahwa anak-anak lahir dibesarkan dalam keluarga entah kenapa. Sehingga jati diri anak itu seringkali itu tidak ditemukan. Oleh karena apa? Oleh karena banyak sekali kebutuhan primer yang tidak terpenuhi sejak lahir. Sehingga yang dinamakan jati diri atau self-identity itu pada masa remaja banyak anak tidak menemukannya. Sehingga anak-anak itu memasuki masa remajanya itu dengan kebingungan, dengan role confusion istilahnya. Sehingga tidak tahu sebetulnya apa yang dia mau. Apa yang dia butuhkan? Apa tujuan hidupnya? Tidak tahu. Sehingga apa yang dia lakukan itu kebanyakan ikut-ikutan. Tergantung dari mood yang ada pada dirinya. Tergantung dari insting yang munculnya. Dia tidak predictable, tidak bisa diduga. Tergantung dari lingkungan. Tergantung dari peer groupnya. Tergantung dari budayanya. Tapi bukan diri sendiri yang tahu.
Nah, itulah yang menyebabkan kalau berbicara mengenai talenta, kita akan sampai kepada masalah yang cukup kompleks oleh karena sebagian besar dari umat manusia sebetulnya tidak mempunyai jati diri. Sehingga mereka tidak tahu sebenarnya talenta yang Tuhan sediakan bagi dirinya apa. Ada orang yang bertalenta mempunyai talenta matematika misalnya, tapi dia tidak kenali. Dia taunya dia tuh suka sekali main sepak bola. Nah, dia pikir talentanya sepak bola. Dan sehingga banyak orang itu melakukan hal-hal itu tanpa mengenal sebetulnya siapa dirinya. Jadi kita perlu waspada. Oleh karena yang Tuhan tuntut sebagai orang percaya, seharusnya kita tahu sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Nah, memang tanggung jawab hidup manusia itu tidak langsung semuanya berkaitan dengan talenta. Oleh karena apa? Oleh karena misalnya aja, bagi orang-orang yang menikah, yang mau menjadi suami, menjadi istri, nah itu ada sebetulnya tuntutan untuk memberi dan menerima sesuai dengan hukum hidup. Seperti seorang ibu, sudah menjadi istri, menjadi ibu, punya beberapa anak, nah itu tidak ada kaitannya langsung dengan talenta. Di mana dia dituntut sebagai ibu dan sebagai istri. Dan dia harusnya minimal dia bisa sesuai dengan hukum alam, hukum kehidupan. Nah, sehingga ya seharusnya ya dia itu bisa melayani suaminya, menghormati, membantu, menjadi penolong sepadan. Dan menjadi ibu, dia harus juga bisa menjadi ibu yang bisa merawat anak, yang bisa menghadirkan akan suasana rumah tangga yang baik. Ya dia juga menyediakan makanan dan sebagainya. Nah, itu tidak berkaitan langsung dengan talenta ini. Tetapi pada saat kita berbicara mengenai hal memberi dan menerima dalam transaksi hidup ini, sebetulnya sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa banyak anak yang tumbuh itu tanpa jati diri. Sehingga dia juga tidak tahu sebetulnya apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, dan apa yang menjadi tujuan hidup dan sebagainya. Sehingga dia juga tidak mengerti akan talentanya. Bagaimana sih Pak, orang kok maksudnya itu anak kok bisa tumbuh tanpa jati diri? Apakah bukan jati diri itu sebetulnya itu terjadinya itu begitu saja? Setiap orang ya ada jati dirinya. Ada yang besar, ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang sedikit. Bukan begitu Pak? Kalau kita melihat nanti melalui kesulitan di dalam hidup, nah apakah dia itu memberikan reaksi yang menerima tantangan itu dan dia berjuang sehingga nanti dia menemukan akan jati dirinya. Tapi yang tidak bisa menerima dan tidak mempunyai daya juang, yaitu mereka yang nantinya ya terpaksa ikut arus. Apa bukan seperti itu Pak? Yang dinamakan jati diri itu sebetulnya merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena ini merupakan keutuhan diri. Jadi dirinya itu terdiri dari pribadi yang mempunyai cara berpikir, kerja emosi, dan mempunyai kelengkapan di dalam kehidupan untuk kepribadiannya. Semuanya itu di dalam suatu keutuhan. Dan itulah yang menjadi jati diri gitu. Bagaimana cara berpikirnya misalnya. Nah sehingga ya, dia mempunyai cara berpikir yang seharusnya ada prinsip-prinsip yang dia itu pakai. Oleh karena cara berpikirnya menyatu dengan kerja hati nuraninya, menyatu dengan kerja emosinya, menyatu dengan kerja daripada dorongan instingnya, menyatu dengan tingkah lakunya. Nah, sehingga dengan itu dia punya plan, nah dia punya strategi, dia punya pemahaman hidup, dan dia punya style di dalam dia berrelasi dan orang. Nah, masing-masing orang itu berbeda. Nah, inilah yang disebutkan sebagai jati diri. Jadi sebenarnya jati diri itu dibangun melalui komponen-komponen yang diterimanya sejak dia lahir. Makanya kalau orang seperti yang pernah kita bicarakan, sejak lahir dia tidak bisa mengembangkan trust, rasa percaya pada orang. Nah, kemudian yang ada, dia menjadi pribadi yang tidak mempunyai trust di kemudian hari. Jadi jati dirinya tidak terbentuk. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa mempunyai
kepenuhan di dalam mempercayai sesamanya. Sehingga kerjasama dengan orang itu dia itu lacking, dia kurang, dia tidak mampu. Dia membangun untuk bisa menerima akan kelemahan orang atau perbedaan. Sulit sekali bagi dia. Nah, sehingga dia hari ini bereaksi A, besok bereaksi B, tidak ada konsistensinya. Oleh karena jati dirinya di dalam area psikososial itu, dia itu lemah. Dia tidak lengkap. Nah, itulah disebutkan jati diri seperti itu. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana dengan seorang yang tanpa jati diri? Tadi Bapak kan mengatakan bahwa kalau orang itu tidak mempunyai jati diri gitu ya, itu tidak bisa sebetulnya memberi sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Itu maksudnya itu bagaimana sih Pak? Ya, oleh karena dia tidak tahu dirinya, tidak tahu talentanya. Sebetulnya apa yang menjadi kelebihannya dia tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu kalau dia melakukan sesuatu. Sama seperti misalnya, dia tidak tahu studi itu untuk apa. Sehingga orang-orang seperti ini ya tergantung mood aja. Kalau dia lagi senang ya studi, kalau tidak senang ya dia tuh maunya sendiri. Seringkali begitu. Nah, di tengah studi pun dia kemudian lebih tertarik untuk pergi dengan teman-temannya barangkali untuk minum-minum. Nah, dia akan tinggalkan. Nah, itu orang itu tidak punya jati diri. Oleh karena apa? Dia tidak punya kejelasan tujuan hidup. Dan dia tidak punya prinsip yang dia bisa pegang. Nah, inilah yang menjadi masalah di sana. Oke, jadi kalau begitu, tadi Bapak kan juga mengatakan bahwa seharusnya kita itu hidup sesuai dengan hukum alam. Iya, jadi sesuai dengan hukum alam itu hukum kewajaran hidup. Nah, sama seperti tadi, itu tidak berkaitan langsung dengan talenta, tetapi itu harus hadir di dalam hidup manusia. Seperti misalnya menjadi seorang istri. Nah, itu tidak tergantung talentanya, apakah talentanya dokter atau talentanya insinyur, tapi istri itu berlaku umum, harus sesuai dengan hukum kewajaran hidup. Sehingga dia harus menjadi penolong sepadan bagi suaminya. Dia harus bisa menghormati suaminya. Dia harus setia pada suaminya. Dia harus juga punya komitmen kepada anak-anaknya. Dia harus mau merawat anak-anaknya. Dia harus menghadirkan suasana home yang sweet home di dalam rumah tangganya. Nah, ini merupakan bukan talenta sebetulnya. Kalau sudah talenta itu adalah seorang ibu rumah tangga yang ternyata dia punya talenta di dalam mendekorasi rumahnya misalnya. Ya, itu menjadi unik, menjadi kelebihannya. Sehingga talenta ini bisa dipakai juga membantu akan rumah tangga yang lain supaya mendekorasi akan rumahnya dengan baik sesuai dengan keunikan dari keluarga tersebut, sesuai dengan fungsi kehadiran keluarga dalam rumah tersebut. Nah, itu sudah menjadi talenta kalau dia itu punya kelebihan di dalam misalnya fokus tertentu. Misalnya sebagai ibu rumah tangga, dia ternyata itu bisa mampu punya talenta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sambilan, pekerjaan tangan. Barangkali menjahit, barangkali home industry, konveksi. Nah, itu talenta ini. Tapi tidak setiap rumah tangga harus punya yang seperti itu. Cuma kalau dia punya seperti itu, dia harus memberikan itu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan padanya. Jadi jangan dimatikan. Maksudnya itu kalau memberi sesuai dengan talenta, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa talentanya itu menjahit, artinya dia harus kasih les gitu kepada orang lain? Tidak begitu. Talenta itu harus dihidupkan supaya menjadi berkat bukan hanya untuk rumah tangganya, tapi untuk orang-orang lain. Barangkali melalui itu, dia barangkali itu bisa membantu suaminya yang biasanya bagi 90% ibu rumah tangga tidak begitu. Ternyata yang khusus ini, dia memakai talentanya ini untuk bisa membantu akan kebutuhan finansial dari keluarganya. Dengan terima jahitan misalnya. Nah, itulah yang disebutkan talenta. Nah, kadang-kadang di dalam Matius, misalnya dalam Amsal Sulaiman, pasal 31, kita melihat bahwa wanita yang disebut takut akan Tuhan, ini ternyata mempunyai talenta menjadi businesswoman. Dan dia bahkan itu mengimport barang-barang dengan kapalnya dari luar negeri.
Dia bahkan membeli akan sebidang tanah dan ditanami akan kebun anggur. Nah itulah. Dan dia punya bakat talenta untuk menjahit. Sehingga dia membuat pakaiannya sendiri. Nah itu kelebihan. Sehingga disebutkan di sana, dia adalah wanita yang takut akan Tuhan. Oleh karena semuanya itu, dia dedikasikan untuk membangun rumah tangganya dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Pak, apa sebetulnya memberi menurut talenta begitu ya? Itu tuh sebetulnya sesuatu yang juga merupakan masalah rohani begitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena kan kepada setiap orang Tuhan itu memberikan secara berbeda. Tapi kan tidak banyak orang yang lalu kemudian merasa gitu. Oh, talentaku ini harus aku kembangkan loh. Oh, talenta ini harus aku bagikan loh kepada orang lain. Kan nggak seperti itu toh Pak. Nah justru harus disadarkan ke sana. Kalau talenta itu akhirnya Tuhan inginkan supaya ikut memberikan sumbangsih untuk kehidupan yang lebih besar. Kehidupan yang seutuhnya. Kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya kehidupan untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk rumah tangganya saja. Sebetulnya begitu. Nah cuma banyak orang yang masih belum familiar dengan ini. Sehingga area-area seperti ini, memberi dan menerima, ini adalah masalah transaksi hidup. Dan seharusnya kita memberi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi talenta itu ada 1001 macam. Tapi dengan talenta begitu digarap, maka hidup ini dari orang tersebut, dia itu hidup yang menjadi blessing, menjadi berkat. Jadi Pak, tadi itu kalau selain daripada hukum alam begitu ya, ada hukum apa lagi sih Pak yang kita itu harus coba untuk penuhi begitu, untuk memberikan sesuai dengan talenta kita? Jadi sebetulnya tadi itu tidak ada kaitannya dengan talenta pada saat bicara mengenai hukum alam. Karena pada saat bicara hukum alam, tadi saya singgung mengenai menjadi ibu rumah tangga. Ya, hukum alamnya, hukum kewajaran hidup. Jadi berarti dia harus menjadi penolong bagi suaminya. Itu bukan talenta. Itu tuh anugerah yang memang dia harus penuhi. Jadi berarti ada orang juga yang tidak dapat begitu ya Pak, untuk menjadi penolong yang sepadan itu. Ya makanya orang yang tidak bisa menjadi penolong sepadan itu biasanya tidak berlayak untuk menikah sebenarnya. Oleh karena banyak orang yang tidak mau kemudian menikah juga tidak mau mempedulikan suaminya. Menikah dan dia tidak mau menjadi ibu rumah tangga. Menikah dan tidak mau mempedulikan anak-anaknya. Sebenarnya orang seperti itu tidak berhak menikah. Oleh karena rumah tangga dibangun untuk tujuan yang memang Tuhan kehendaki. Jadi bukan hanya asal statusnya menikah atau hanya untuk kebutuhan seksual saja. Tidak boleh. Menikah itu membangun rumah tangga. Dan itu tidak usah tergantung talenta-talenta, tapi harus pribadi yang bisa menyesuaikan diri dengan hukum kewajaran hidup. Ya, baru setelah itu hukum hati nuraninya hidup, hukum kedewasaannya juga, hukum kesehatan jiwanya. Nah seharusnya itu dipenuhi. Sehingga ini tidak berkaitan langsung dengan talenta. Oleh karena itu adalah hukum hidup yang seharusnya setiap individu itu menyesuaikan diri dengannya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengamati akan hidup ini, dan kali ini kita membicarakan mengenai memberi dan menerima harus sesuai dengan talenta kita. Maka saya harap Anda mengerti dengan sungguh-sungguh betapa hidup ini merupakan hidup yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan menitipkan talenta yang harus dipakai dan dikerjakan. Dan biarlah melalui itulah kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati Anda.